Salam sejahtera dalam kasih Kristus, jumpa lagi di channel ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak suka memiliki pengikut yang setengah hati. Mari kita pelajari tentang hal ini dalam kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa Allah yang Maha Kuasa, bagimulah segala hormat, pujian, dan sembah, karena Engkaulah penguasa kehidupan ini. Kami datang ke hadapan-Mu saat ini, memohon kemurahan Tuhan. Tuntun kami semua di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu, sebab kami ini terbatas adanya. Hanya dengan kuasa Tuhanlah kami dapat memahami kebenaran firman yang ditaburkan saat ini. Kami menyambut pewartaan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-35, demikian bunyinya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Injil Lukas merupakan sebuah kitab yang ditulis oleh rekan seperjalanan Paulus yang bernama Lukas. Ditulis di sekitar tahun 60 sampai 70 Masehi. Kitab ini ditulis oleh Lukas, lalu dikirim kepada seorang yang sangat berpengaruh di zaman itu, namanya Theophilus. Menilik arti namanya, Theophilus adalah orang Kristen yang sangat berpengaruh di zaman itu, dan dia berasal dari keluarga yang takut akan Allah. Theophilus artinya yang dikasihi Allah atau yang dimuliakan Allah. Mengapa Lukas mengirim kitab Injilnya ini kepada Theophilus? Mengapa dokumen ini dikirim oleh Lukas kepada Theophilus? Agar dokumen ini tetap terjaga, tetap terpelihara, sebab yang menyimpannya adalah orang yang benar-benar paham bagaimana seharusnya menyimpan sebuah dokumen yang sangat penting. Melalui kitab Injil ini, Lukas hendak mengajar kita soal pemahaman iman yang benar. Pemahaman iman yang benar dalam hal mengikut Yesus. Karena itu Lukas menceritakan kehidupan
dan pengajaran Yesus. Tema khotbah kali ini, komitmen dan konsistensi melayani. Komitmen itu perjanjian yang dibangun antara kita dengan orang lain atau dengan Tuhan. Itu komitmen. Sedangkan konsistensi itu ketetapan hati untuk berpegang pada komitmen itu. Contoh sederhana begini. Kalau seseorang diangkat menjadi majelis jemaat, dia berkomitmen untuk melaksanakan tugas kemajelisannya. Nah, dalam menjalankan tugas kemajelisan bukan berarti tidak ada tantangan di dalamnya. Pasti ada tantangan di dalamnya. Ketika majelis jemaat ini menghadapi tantangan itu, dalam ketaatannya menjalankan tugas sebagai majelis jemaat, itulah konsistensi. Berpegang teguh pada komitmen yang telah dia bangun ketika dia diangkat menjadi majelis jemaat. Tetapi jika dia berhadapan dengan masalah, lalu dia meninggalkan pelayanan, itu inkonsistensi. Artinya melanggar komitmen, tidak melaksanakan komitmen yang sudah dia bangun ketika diangkat menjadi majelis jemaat. Jika Anda adalah seorang majelis jemaat dan mendengarkan video ini, segeralah mengevaluasi diri. Apakah selama ini dalam menjalankan tugas sebagai majelis jemaat, saya konsisten ataukah inkonsisten? Dalam hal mengikut Yesus, kita harus punya komitmen dan konsistensi. Mengapa? Karena ternyata untuk mengikut Yesus itu tidak mudah. Itu tidak mudah, saudara sekalian. Hal itu dapat kita temukan dalam bagian Alkitab saat ini. Yesus meminta kita, ketika kita mau mengikut Dia, ada 4 hal yang Yesus ingatkan kepada kita. Yang pertama, memiliki kasih yang besar, kasih yang melebihi apapun, termasuk keluarga. Yesus mengatakan kepada kita, setiap orang yang tidak membenci bapaknya, ibunya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, dia tidak dapat menjadi muridku. Ini kalimat yang aneh, saudara sekalian. Dan kalimat ini tercatat dalam ayat 26 bacaan kita tadi. Membenci keluarga, bahkan nyawa sekalipun, itu harus dibenci. Baru dia boleh menjadi murid Yesus. Nah, ini kalimat yang bisa saja disalah tafsirkan oleh orang yang membacanya. Ayat ini bisa saja disalah mengerti. Dengan membaca ayat ini, orang bisa saja mengatakan, kalau mau menjadi pengikut Yesus, Anda harus membenci bapa, membenci ibu, membenci anak-anak, saudara-saudara, bahkan membenci nyawamu. Jika engkau tidak bisa membenci semuanya itu, engkau tidak bisa menjadi murid Tuhan. Nah, apakah pengertiannya seperti itu? Dalam melihat ayat ini, kita harus melihat dari keseluruhan pengajaran Yesus. Pengajaran utama Yesus adalah soal kasih. Mengasihi sesama harus seperti mengasihi diri sendiri. Dari sini kita mengerti yang dituntut oleh Yesus bukanlah membenci keluarga, bukanlah membenci nyawa. Sebab kalau kita membenci nyawa, kita bisa bunuh diri. Jadi jangan dipahami Alkitab sesempit itu. Jangan dipahami pesan Yesus sesempit itu. Yang Yesus inginkan dari kita adalah mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, tanpa mengabaikan kasih kita kepada keluarga. Jadi ada harmoni, ada keseimbangan. Kasih kita kepada Yesus harus seimbang dengan kasih kita kepada keluarga. Tetapi yang paling utama dari semuanya itu adalah kita memberikan kehidupan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dimanapun kita berada, kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Yesus tidak mengajarkan kita untuk membenci keluarga kita, sebab keluarga itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Ada sebuah lagu yang berbunyi seperti ini syairnya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga itu sangat berharga dan keluarga itu harus dikasihi. Dewasa ini
ada banyak orang yang memberi perhatian yang sangat serius pada pelayanan gerejawi. Mereka sibuk beribadah, sibuk berdoa, sibuk mengunjungi orang sakit. Pokoknya segala pelayanan gerejawi mereka lakukan. Tetapi mereka mengabaikan pelayanan terhadap keluarga. Saya pernah menyaksikan itu dalam kehidupan nyata. Ada seorang majelis jemaat yang begitu aktif dalam pelayanan doa. Siang malam, kapan saja dia diminta, dia pergi. Pada suatu ketika, saya menyampaikan itu kepada suaminya. Saya katakan, luar biasa pelayanan dari ibu ini. Tapi apa kata suaminya? Benar, pendeta. Tetapi saya yang terabaikan. Benar, dia melayani jemaat, tetapi pelayanan di dalam keluarga terabaikan. Nah, ini sebuah konsep pemahaman yang salah soal pelayanan, yang mana memandang pelayanan di dalam gereja itu lebih diutamakan daripada pelayanan terhadap keluarga. Ini pemahaman yang salah. Melayani di dalam gereja harus seimbang dengan pelayanan di dalam keluarga. Sebab apa yang kita sampaikan dalam perwartaan firman itu harus mendapat topangan yang kuat dari dalam keluarga sendiri. Jadi pola pelayanan yang Tuhan inginkan adalah melayani Dia dengan sepenuh hati, tanpa mengabaikan mengasihi diri sendiri dan juga mengasihi keluarga. Yang kedua, perhatikan ayat 27. Ayat ini sesungguhnya mengajarkan kita, milikilah mental baja, berani memikul salib, dan taat mengikut Yesus. Nah, ada satu kata yang harus kita perhatikan dalam ayat 27 di sini. Kata salibnya, di situ huruf kecil. Berarti bukan salib Tuhan yang harus kita pikul, tetapi salib kita sendiri. Nah, setiap orang ternyata punya salibnya. Salib pada zaman Yesus biasanya digunakan untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan yang sangat besar atau memberontak terhadap pemerintah. Jadi ketika orang melihat orang disalib, mereka langsung tahu ini penjahat, ini orang yang memberontak melawan pemerintah. Jadi salib di zaman itu adalah simbol kehinaan. Salib pada zaman itu adalah simbol kematian. Salib pada zaman itu adalah simbol penderitaan. Nah, di sini Yesus meminta kita untuk memikul salibnya. Salib kita, bukan salib orang lain, bukan salib Tuhan, salib kita. Artinya, kalau kita mau mengikut Yesus, kita harus belajar memikul pergumulan kehidupan kita. Miliki mental baja dalam situasi dan kondisi yang terpuruk sekalipun. Dari sini kita mengerti Tuhan Yesus tidak menghendaki orang yang punya mental kerupuk, gampang tersinggung, gampang marah, gampang maraju. Tuhan tidak butuh orang yang punya mental seperti itu. Yang Tuhan butuhkan adalah orang yang berani memikul salib, yang berani menghadapi masalah, yang berani menghadapi pergumulan kehidupan. Karena itu belajarlah menghadapi masalah. Sebab sesungguhnya ketika kita punya masalah dan belajar menghadapinya, kita dapat mempelajari banyak hal di dalamnya. Kita bisa belajar tentang kejujuran, kita bisa belajar tentang ketabahan, kita bisa belajar tentang komitmen, bagaimana bertahan di tengah badai kehidupan. Dewasa ini ada banyak persekutuan gereja yang terpecah-pecah. Setelah ditelusuri, akar masalahnya adalah mentalitas tidak mau pikul salib, tidak mau menghadapi masalah, tidak mau berhadapan dengan tantangan yang berat. Saudara sekalian, di laut ada binatang yang namanya udang. Binatang ini unik, saudara sekalian. Binatang ini ketika dia disentuh sedikit saja, dia langsung mundur cepat-cepat. Banyak orang Kristen dewasa ini mirip udang. Ada masalah sedikit saja, ada ketersinggungan sedikit saja, langsung tersinggung dan meninggalkan persekutuan. Camkanlah ucapan Tuhan Yesus ini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku,
ia tidak dapat menjadi muridku. Ada dua pesan dalam ayat ini. Yang pertama, memikul salibnya. Yang kedua, mengikut Yesus. Memikul salib dengan kekuatan sendiri itu berat. Memikul salib bersama dengan Yesus itu terasa ringan karena Roh Kudus menopangmu. Memikul salib dengan kekuatan sendiri itu berat. Tetapi memikul salib dalam ketaatan kepada Yesus itu terasa ringan. Hal itu dikatakan oleh Yesus dalam Matius pasal 11 ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang ketiga, tidak terikat pada harta milik. Hal itu dicatat dalam ayat 28 sampai ayat yang ke-33. Di sini Yesus memberikan dua perumpamaan. Perumpamaan yang pertama dalam hal membangun menara. Orang harus duduk dulu, memperhitungkan apakah anggarannya cukup atau tidak. Dalam hal berperang, seorang raja harus berhitung dulu apakah dengan kekuatan 10.000 orang dia bisa menghadapi kekuatan yang datang 20.000 orang. Harus ada hitung-hitungan terlebih dahulu. Jadi ketika ada orang yang berpikir mau mengikut Yesus, Yesus tidak serta-merta menerimanya. Tetapi Yesus memberikan peringatan. Duduklah dahulu, berpikirlah dahulu, merenunglah dahulu. Buatlah perhitungan yang cermat. Setelah itu, baru ambil keputusan. Apakah mau ikut Yesus atau tidak. Mengapa Yesus sampai memberikan peringatan ini? Sebab Yesus tahu dalam hal mengikut Dia bukan berarti jalannya mulus, bukan berarti tidak ada tantangan di dalamnya. Orang yang ikut Yesus pasti berhadapan dengan tantangan dan pergumulan kehidupan. Karena itu berhitunglah dahulu. Pertimbangkanlah dengan cermat sebelum ambil keputusan untuk mengikut Yesus. Yesus menghendaki orang yang mengikut Dia harus sungguh-sungguh mengikut Dia. Karena itu di sini Dia memberikan peringatan yang keras dan tegas. Dalam ayat yang ke-33, Yesus mengucapkan kalimat ini. Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Artinya, orang yang ragu-ragu tidak layak menjadi murid Yesus. Orang yang terlalu sibuk mengurus keluarga dan harta miliknya tidak layak untuk ikut Yesus. Kalau kita mau ikut Yesus, harus ada waktu yang kita sediakan untuk bersekutu dengan Dia dan menjadikan kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus menghendaki kehidupan kita harus sungguh-sungguh menjadi persembahan baginya. Karena itu waspadalah, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Yang keempat, perhatikan ayat 33 sampai ayat yang ke-35. Tuhan Yesus meminta kita agar menjaga diri kita tetap berfungsi sebagai pengikutnya. Tuhan Yesus memberikan peringatan yang keras bagi kita di sini dalam ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Kita disebut sebagai garam. Garam itu baik. Tetapi jika garam itu telah menjadi tawar, tidak berguna lagi garam itu. Karena itu orang membuangnya, orang menginjaknya, karena garam itu tidak lagi berguna. Kita semua adalah garam di tangan Tuhan Yesus. Kita adalah garam di tangannya. Kita adalah garam yang memiliki banyak manfaat. Jaga dan peliharalah itu dengan membangun komitmen dan konsisten. Konsisten hidup sesuai dengan komitmen itu. Karena itu dalam hal melayani, Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Dia telah memberikan dirinya kepada kita demi keselamatan kita. Dia berikan nyawanya demi keselamatan kita. Yesus mengasihi kita secara total. Karena itu Yesus memanggil kita, meminta kita untuk menjalani kehidupan ini dalam kasih, mengasihi Allah dengan sepenuh hati, dan mengasihi sesama manusia.